Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman kisah ranjang. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Semoga kita senantiasa diberkahi kebahagiaan, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap langkah hidup kita. Sebut saja namaku Sutatik, seringkali dipanggil Tatik. Mungkin aku salah satu pembantu paling beruntung di antara pembantu-pembantu lainnya. Iya, aku pembantu yang beruntung bisa bekerja di rumah Pak Jono yang kaya raya. Pasalnya, meski hanya seorang pembantu, tapi kerjaanku bukan hanya mencuci, bersih-bersih, atau memasak saja, melainkan juga berperan penting untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Hal itu masih kujalani hingga saat ini. Sebelumnya, aku seorang janda dengan satu anak yang kutitipkan pada ibuku di kampung. Suamiku, Mas Kadir, sudah meninggal 5 tahun lalu karena laka lantas saat hendak pulang dari tempat kerjanya. Sepeninggal suamiku, terpaksa aku harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan hidupku dan juga anakku. Sebelum menjadi pembantu, beberapa kerjaan sudah kulakoni seperti berjualan kue di pasar, menjadi tukang cuci panggilan, bahkan menjadi buruh di pabrik rumahan. Namun, rupanya semua usaha itu sia-sia karena hal itu tak cukup memenuhi kebutuhan yang serba mahal. Beruntung, salah satu teman SD-ku mengajakku ke kota untuk bekerja di salah satu mantan majikannya. Akhirnya, dengan berbekal tekad dan semangat untuk merubah nasib, aku berhasil menjadi pembantu di rumah Pak Jono. Beliau merupakan salah satu anggota dewan sekaligus salah satu orang kaya di kotanya. Selama bekerja di kediaman Pak Jono, bisa dibilang kehidupanku makmur tanpa kekurangan. Aku juga begitu kerasan tinggal di sana sebab keluarga majikanku itu orang-orangnya baik, terutama Pak Jono sendiri. Bahkan, beliau memberikan hal lebih dari apa yang aku harapkan, mulai dari upah hingga urusan nafkah lainnya. Aku sadar betul akan hal itu, terutama kebaikan Pak Jono yang kuanggap berlebihan. Kendati demikian, aku tak begitu memikirkannya. Selama hidupku terjamin, aku juga bisa menabung untuk jaminan di hari tua dan biaya pendidikan anakku nantinya. Perkara sikap Pak Jono yang kadang meminta hal yang aneh-aneh jika kebetulan istrinya tak ada di rumah, itu adalah perkara lain. Aku tak masalah, bahkan dengan ikhlas memberikannya. Walaupun aku berasal dari kampung, aku tergolong wanita yang menarik. Usiaku tidak terlalu tua, yaitu 49 tahun. Namun, aku tak ingin berpenampilan layaknya orang kampung biasa. Aku selalu berdandan cantik agar tetap tampil sempurna. Keahlianku merawat tubuh membuat penampilanku kalah dengan remaja. Bahkan, seringkali Pak Jono memujiku dengan kata-kata, "Kamu ini makin tua makin cantik, saya jadi." Begitulah yang kuingat dari ucapan majikanku, kulitku yang sawo matang khas orang desa menambah nilai lebih. Sederhana tapi istimewa, begitu kata orang yang pernah memujiku. Di usiaku yang separuh abad dan menyandang status janda, itu tak membuatku kesepian. Selain aku mendapat tugas lain dari Pak Jono, aku juga pernah pula memberi tugas lain pada Mas Arman, satpam rumah majikanku. Tugas-tugas tersebut berawal ketika majikanku, Pak Jono, pergi keluar kota dalam waktu 1 bulan lamanya. Selama itu pula aku merasa sendiri dan sunyi. Tak ada seseorang yang biasa mewarnai hari-hariku seperti biasanya, terutama saat itu musim dingin dan hujan. Tentu saja, malam terasa hampa dan ada yang kurang. Saat iseng menghubungi satpam, aku akhirnya terlibat dalam hubungan yang lebih dekat dengan Mas Arman. Setelah majikanku kembali, ada pula seseorang yang akhirnya membuatku terkesan dengan hasil tugas negaranya. Seseorang tersebut adalah Rudi, keponakan majikanku yang juga tinggal di sana. Dia berusia 25 tahun. Lalu bagaimana hal itu bermula? Semua itu berawal malam itu. Aku berdiam di kamar, namun malam itu berbeda. Pak Jono tak mungkin menemuiku karena Nyonya sedang berada di rumah.
Biasanya, Nyonya selalu sibuk dengan urusan kantornya. Bahkan sering pula tak pulang demi menyelesaikan pekerjaan di kantornya. Nyonya majikanku memang orang yang sibuk seperti suaminya, dengan jabatan sebagai sekretaris pabrik. Aku tak bisa memejamkan mata. Keinginan dan semangatku sedang meningkat. Apalagi, dalam pikiranku terbayang Pak Jono sedang sibuk menunaikan ibadah bersama istrinya. Sebenarnya, terpikir pula untuk memanggil Mas Arman. Namun aku tak berani karena Pak Jono ada di rumah. Aku khawatir Nyonya akan mengetahui dan menjadi masalah. Beberapa menit kemudian, aku pun terlelap. Entah berapa lama aku tertidur. Namun mimpiku terasa nyata. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar. Aku terbangun dan mendapati Rudi berdiri di depan pintu dengan wajah salah tingkah. "Bibi, maaf, saya mau minta tolong bikinin mie," ujar Rudi dengan gugup. Sejak kejadian itu, hubungan kami semakin dekat, namun penuh rahasia. Hingga akhirnya Pak Jono mengetahui segalanya ketika suatu malam beliau mendengar suara-suara dari kamarku. Pak Jono pun kecewa dan hampir memberhentikanku dari pekerjaanku. Namun, keberuntungan masih memihakku. Rudi akhirnya membongkar bahwa hubungan kami terjadi atas dasar suka sama suka. Mengetahui hal tersebut, Pak Jono akhirnya memaafkanku. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari Kisah Ranjang dan pastinya Anda akan selalu mendapatkan update cerita seru.